Oke, limbah Jepang paling laris ada di dalam sini. Dan langsung aja kita mau unboxing smartphone-nya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. Halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, jadi di dalam sini ini ada limbah Jepang ya, ada smartphone limbah Jepang yang aku cek di Tokopedia. Ini adalah smartphone yang paling laris di tahun ini. Dan langsung aja kita mau unboxing. Kira-kira kalian udah bisa nebak apa ya? Harganya ini di kisaran 1 jutaan. Aku kasih clue aja deh, harganya ini di range 1,4 sampai 1,6 juta rupiah. Nah, kira-kira apa? Langsung aja kita mau buka. Ini aku beli di salah satu toko di Tokopedia, banyak juga yang jual, jadi mungkin kalian bisa langsung aja cek nama barangnya apa, karena banyak yang jual ya. Kayaknya di tiap kota besar ada aja yang jual. Oke, dan yang ini batangan ya, tapi kita tetap lengkap, dapat charger, ini dapat dapat headset juga dan dapat USB Type C. Oke, langsung aja kita buka. Ini batangan dan kepala chargernya ini nggak tahu merek apa, tapi ini kopong, jadi disarankan tidak dipakai. Headsetnya juga nggak tahu merek apa. Oke, dan ini adalah USB A to USB Type C. Ada aksen berwarna hijau seperti ini. Lalu di sebelah sini ada dongle. Karena berarti kalian udah tahu ya, ini nggak ada jack audio 3,5 mm. Oke, langsung aja kita buka. Kira-kira udah bisa nebak belum nih smartphone apa kali ini? Dan ini dia smartphone-nya. Oh ya, ini aku beli di salah satu toko, dia jual dengan harga 1.650.000 rupiah. Toko lain banyak yang jual 1,4, tapi aku pilih toko ini karena yang kebetulan satu kota. Dan ini adalah Sony XZ2 Premium, XZ2 Premium. Ini apa nih? Ini kita dapat seperti ini. Harap dibaca sebelum menyalakan HP. Bingung nggak bisa setting jaringan, bahasa dan lain sebagainya, kalian bisa WhatsApp nomornya. Terus garansi email selamanya juga. Wow, bagus juga garansi email selamanya, karena nggak banyak toko yang berani kasih itu. Biasanya toko-toko tuh kasihnya ya 6 bulan lah, 1 tahun lah, atau bahkan ada yang cuma 2 minggu. Dan ini dia smartphone-nya, ini adalah Sony XZ2. Di sini kita udah dapat case ya. Cukup oke, jadi aku tidak menyesal dengan mengeluarkan duit 1,6, karena banyak toko yang matok harga tuh 1,4, pasti kondisi yang dikasih juga nggak akan sebaik ini sih. Ini dapat case, soft case, tapi nggak apa-apa. Lalu di sini bodinya mulus, yang jelas ini pernah dibongkar ya. Di sini AU. Ini adalah provider asal Jepang. Jadi kalau misal kalian beli smartphone Jepang seperti limbah Jepang ini, biasanya ada AU, ada Docomo, ada SoftBank juga. Itu adalah provider asal Jepang, dimana biasanya kalian kalau beli HP itu udah bundling ya sama kartu perdana, sama kartu perdana ya, bener, kartu perdana yang ada di sana. Dan biasanya nama providernya itu ditulis di smartphone-nya seperti AU ini. Kalau di Indonesia kan ada Telkomsel, kalian sering dapat kan Telkomsel, Indosat, tapi itu nggak ditulis di smartphone-nya karena itu nggak kerjasama secara lebih dalam. Dan ini dia bodinya seperti ini masih mulus. Kemungkinan ini udah pernah diganti backdoornya, karena ini smartphone tahun 2018, nggak mungkin sih semulus ini. Kamera ada 2, di sini ada NFC sensor, ada LED flash, di sini ada nggak tahu ini sensor apa. Lalu di sini ada fingerprint. Di sini ada tulisan Xperia. Lalu di sebelah kanan ini kita bisa lihat ada tombol volume, ini tombol power, dan ini tombol shutter kamera. Lalu di bagian atasnya ini kita bisa lihat ada lubang mic. Di sini ada SIM slot yang jenisnya ini hybrid. Ini cuma satu SIM dan satu micro SD tambahan. Jadi ini bukan hybrid. Jadi kalian nggak bisa pasang 2 kartu SIM. Lalu di sebelah kiri ini kosong, nggak ada apa-apa. Lalu di bagian bawah ini kita bisa lihat ada lubang mic, dan di sini ada lubang USB Type C. Speakernya ini ada 2 ya di bagian depan. Speakernya stereo, bagian atas dan di bagian bawah seperti ini. Di sini kita masih lihat ada logo Sony. Bagian depan ini kelihatan emang jadul ya, tapi ini desainnya
secara ya tahun 2018 ini mewah sih pasti. Dan harganya ini 1 jutaan apa aja sih yang didapat, dan ya nanti kita bakal jelasin. Tapi ini kita mau setting-setting smartphone-nya. Oh ya, di bagian depan ini mau kasih tahu dulu, ini ada kamera, lalu di sini entah Face ID kamera atau apa nggak tahu, di sini LED notifikasi. Oke, gitu aja. Kita mau setting-setting sambil beresin ya ini yang berantakan terlebih dahulu. Oke, kita setting-setting si Sony Xperia XZ2-nya ini dulu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Sony Xperia XZ2 Premium. Dan langsung aja ya, di sini aku mau bacain sedikit spesifikasi singkatnya dari si Sony Xperia XZ2 Premium ini. Smartphone limbah Jepang paling laris yang ada di online marketplace. Oke, yang pertama kita bahas soal performanya dulu. Jadi smartphone ini itu pakai chipset Snapdragon 845. Pabrikasinya ini 10 nanometer, terus punya RAM berkapasitas 6 GB dan internal memory sebesar 64 GB. Kalau buat operating systemnya sendiri, ini bawaannya sebenarnya Android 8 ya, Oreo, masih Oreo, tapi ini bisa di-upgrade sampai ke Android 10, which is itu adalah Android version tahun lalu ya. Jadi maksimal update ya sampai Android 10 aja. Oke, buat tampilannya ini stok Android seperti biasa kalau Sony ya, modelnya seperti ini. Oke, notif bar-nya seperti ini. Dan kalau buat skor Antutu, tadi aku udah sempat ngecek juga, Antutunya tuh cukup tinggi. Jadi Snapdragon 845 ini masih cukup powerful. Skornya ini ada di angka 413 ribuan ya, seperti ini skornya, kalian bisa lihat sendiri. Skornya ini masih cukup tinggi ya buat penggunaan ya kasual, terus buat main game juga masih oke banget. Dan oke, kalau buat performa seperti itu. Kalau buat layarnya sendiri, ini layarnya tuh pakai panel IPS LCD. Resolusinya ini 4K. Jadi ini ada di 3840 x 2160 pixel atau 4K ya layarnya. Ini sebenarnya terlalu overpower sih dengan layar sekecil ini, tapi resolusinya ini bisa 4K. Dan kalau kita lihat ukuran layarnya ini itu cuma 5,8 inci, dimana bodinya ini termasuk gede ya, karena emang dagu dan poninya ini masih cukup tebel, jadi layarnya ya masih 5,8 inci aja. Terus layarnya ini juga punya Corning Gorilla Glass 5 sebagai perlindungannya. Terus ada X-Reality Engine juga. Dan buat dipakai nonton sih tadi aku lihat buat YouTube ya. Buat YouTube ini juga lumayan lah. Lumayan oke. Dan kalau misal performa tadi udah, layar udah, terus kamera ya. Kamera di belakang ini ada 2. Kalian bisa lihat. Ini kameranya 2. Kalau yang XZ2 aja, bukan yang premium, itu kameranya cuma 1. Kalau ini ada 2. Yang pertama ini kamera 19 megapiksel lensa utamanya. Dan kalau yang satu lagi ini 12 megapiksel black and white. Oke, jadi bukan kamera ultra wide dan juga bukan kamera tele. Dan ini ada EIS-nya ya. Jadi perekaman video harusnya udah lumayan stabil. Sementara kalau buat kamera di bagian depan, ini posisinya ada di sini, itu punya resolusi 13 megapiksel. Kalau yang belakang ini bisa merekam sampai 4K 30 fps. Sementara kalau yang depan, kamera depan ini tuh cuma bisa sampai Full HD 30 fps aja. Dan ada gyro IIS-nya juga. Jadi harusnya perekaman videonya udah stabil. Oke, kalau masalah fitur-fitur ini kita bicara sebagai smartphone flagship lah ya. Smartphone ini udah didukung dengan IP rating, tepatnya IP68 dust and water resistance, yang bisa dimasukin ke dalam air selama 30 menit. Tapi karena ini HP second dan aku yakin ini udah pernah dibongkar, jadi nggak bakal dites karena aku juga nggak berani juga. Dan terus speakernya ini udah stereo ya, wajib banget smartphone flagship punya speaker stereo, ada NFC-nya juga, dan ada wireless charging-nya juga. Oke, ngomong-ngomong wireless charging, baterainya ini tuh lumayan ya lumayan lah buat ukuran smartphone tahun 2018, meskipun di tahun 2021 ini berasa agak kurang. Baterainya ini 3540 mAh. Kecepatan ngecasnya sendiri ini 18 watt. Kalau yang wireless chargingnya ini nggak dikasih tahu berapa kecepatannya ya, tapi yang jelas ada. Oke, sedikit informasi mengenai spesifikasinya udah aku bacain, dan sekarang aku mau nunjukin hasil foto-foto dan video secara singkat aja dari Sony XZ2 Premium ini. Dan berikut adalah hasil foto-foto dan videonya. Let's go.
Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Sony Xperia 2 Sony XZ2 Premium. Oke, beda ya sama yang Xperia 1, 2 itu beda. Ini XZ2 Premium. Hasilnya seperti ini. Kalau dipakai jalan, aku lihat sih stabil ya. Cuma kayak putus-putus gitu. Nggak tahu nih, kalian lihatnya kayak gimana? Oke, tadi kalian udah lihat hasilnya masih lumayan ya. Lumayan, bukan bagus, tapi lumayan. Masih bisa bersaing lah dengan smartphone 2 jutaan zaman sekarang. 2 atau 3 jutaan juga ya masih lah, masih bisa menyamai dikit-dikit. Dan ya mungkin segitu aja buat video unboxing smartphone limbah Jepang paling laris di online marketplace kali ini. Sebenarnya aku lagi bingung ya bikin konten apa, karena akhir-akhir ini belum ada nih smartphone yang ngeluarin smartphone baru. Jadi ya karena lagi sepi job aja nih, makanya pengen beli ini dan nyobain aja sih. Karena sebelumnya udah pernah yang XZ2 ya, dan kali ini penasaran sama yang XZ2 Premiumnya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.